Baik, Bapak Ibu, Saudara, terima kasih Bu Dharma sudah memberikan kesempatan buat saya. Saya akan izin share screen saya untuk materinya. Namun sebelumnya bagi yang baru ketemu, saya Immanuel Kristo, saya pendeta di GKI Gunung Sahari. Ya. Kita akan bicara soal memaknai pernikahan, kajian teologis, khususnya GKI, tentang pernikahan dan perceraian. Kita akan membagi menjadi 2 kali pertemuan. Tugas saya adalah hari ini, malam hari ini, dan hari Minggu. Ya. Di tengah-tengah itu ada Pak Arlianus nanti akan berbagi. Ya. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang pernikahan, pertanyaan saya, kenapa kita menikah? Kenapa kita menikah? Ada sebuah buku yang melakukan survei. Dari buku ini ditemukan beberapa alasan kenapa seseorang menikah. Ya. Dan hasilnya adalah ada orang yang menikah karena cinta, 36%. Dari survei yang dilakukan, dari apa yang dicoba ditemukan, mereka mengatakan saya menikah karena cinta. Ini memang alasan yang seringkali dikatakan karena saya sudah mencintai dia. Pokoknya saya harus menikah dengan dia. Kalau saya tidak menikah dengan dia, lebih baik saya mati. Lalu kemudian 2-3 tahun lagi datang kembali kepada pendetanya dan mengatakan, pokoknya saya harus bercerai dari dia, kalau saya tidak bercerai lebih baik saya mati. Tetapi ketika ditanya kenapa kamu mau menikah, mereka mengatakan saya mencintai dia. 36% menjawab menikah karena cinta. Lalu ada yang menjawab kenapa menikah? Karena ingin meneruskan hubungan yang sudah terjalin. Ini terlanjur sudah jalan, diketahui oleh banyak orang, keluarga sudah saling kenal, mereka juga berpikir bahwa kami berdua akan menikah. Dan ternyata 14% yang mengatakan saya menikah karena sudah terjalin hubungan, sudah berjalan. Ya. Lalu 12% mengatakan saya menikah karena saya mau memiliki anak. Ya. Lalu bagaimana kalau Anda punya anak? Apakah kalau Anda punya anak berarti saya boleh bercerai? Gitu ya. Ada juga yang mengatakan saya ingin menikah karena ingin menikmati kebahagiaan. Ya. Jadi ada orang yang mengatakan banyak orang yang sakit karena cinta, tetapi betapapun juga jatuh cinta itu tetap menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dan orang ingin menikmati kebahagiaan lewat pernikahan. Apakah didapatkan? Ya, enggak tahu juga. Apakah kita betul-betul merasa bahagia dalam pernikahan kita? Satu pertanyaan sederhana saja, Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom ini. Sekiranya Bapak Ibu diberi kesempatan untuk hidup kembali, apakah Bapak Ibu akan menikah dengan pasangan yang sama? Yang sekarang ini mendampingi saudara. Ya, enggak usah dijawab. Nanti biar jawab dalam hati saja. Ya, tapi ada orang yang mengatakan ingin menikah karena ingin menikmati kebahagiaan dalam pernikahan. Ada juga yang mengatakan saya menikah karena kebutuhan, karena uang. Ya. Dan orang kemudian bertahan dalam pernikahannya di tengah-tengah situasi yang tidak membahagiakan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah banyak kesusahan, karena uang. Karena belum bisa menghidupi dirinya, belum bisa menghidupi anaknya, dan saya membutuhkan dia, saya masih membutuhkan kehadirannya, oleh karena itu saya rela bertahan, menjalani pernikahan karena uang. Ya. Ada juga yang mengatakan, ya kan pada umumnya ya orang menikah. Kebiasaan, budaya setempat, lalu orang kemudian ditanya kalau tidak menikah, kapan menikahnya? Karena pada umumnya orang menikah, kebiasaannya orang menikah. Apakah ada cinta di dalamnya? Apakah ada hal-hal lain di dalamnya? Tetapi ini jawabannya karena kebiasaan pada umumnya menikah. Dan 3% orang menikah karena menggantungkan diri pada pasangannya. Begitu juga dengan keputusan untuk bertahan dalam pernikahan, betapapun sulitnya, betapapun tidak menyenangkannya, betapapun membuat dirinya sakit, toh saya masih membutuhkan dia. Dan saya tidak mungkin menjalani kehidupan tanpa dia. Ada kebutuhan, pada umumnya kebutuhannya adalah terkait dengan finansial. Sehingga orang bertahan di dalam pernikahan. Ya.
Ada orang yang menikah karena takut kena penyakit seksual, dan itu 2%, ya. Sehingga dia memutuskan untuk memiliki pasangan yang tetap, ya. Karena takut kena sakit seksual. Nah, tetapi apa kata Alkitab, Saudara? Firman Tuhan mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ketika kita membuka bagian ayat ini, kita terkejut karena ternyata ada ciptaan Tuhan yang tidak baik. Dan ciptaan Tuhan yang tidak baik itu adalah kalau di dunia ini hanya ada laki-laki, kalau di dunia ini hanya ada perempuan. Ciptaan Tuhan baru baik kalau ada laki-laki dan ada perempuan. Ya. Jadi ciptaan Tuhan baru utuh kalau ada laki-laki dan ada perempuan. Dan ketika Tuhan menjadikan manusia laki-laki dalam kesendiriannya, kalau kita buka kitab Kejadian pasalnya yang kedua, dia dikatakan Tuhan menempatkan manusia laki-laki itu di tengah taman dengan segala kecukupannya, ya. Tetapi ada dalam kesendirian. Sehingga Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi Adam di tengah-tengah kecukupan taman, ya, dia tidak memiliki siapa-siapa, lalu kemudian Tuhan melihat perlu ada teman. Nah, dari situ kemudian kalau kita buka kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, ya. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Menurut saya, proses ini bukan cuma sekedar proses memberi nama. Bahwa yang ini anjing, yang ini kucing, yang ini ayam, yang ini bebek, gitu ya. Yang ini kambing, bukan sekedar memberi nama, tetapi di dalamnya juga sebetulnya Adam diberi kesempatan untuk mencari kalau-kalau ada di antara ciptaan Tuhan itu yang bisa menjadi penolong buat dirinya. Tapi ternyata tidak ada yang bisa. Ada main-main sama gajah yang kegedean, ada main-main sama tikus yang kekecilan, tidak ada yang cocok. Ya. Lalu kemudian dari situlah Tuhan menciptakan manusia. Manusia yang berbeda dengan dirinya. Dikatakan aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata penolong ditulis dengan kata ezer. Penolong itu adalah orang yang melengkapi seperti apa yang ada di hadapannya. Dan sepadan ditulis dengan kata kenedo di dalam bahasa aslinya. Dan ini menunjukkan keutuhan, ini menunjukkan kesempurnaan, ya, bahwa manusia laki-laki baru menjadi sempurna, baru menjadi lengkap dalam keberadaannya bersama dengan perempuan. Perempuan menjadi lengkap dalam kebersamaannya dengan laki-laki. Umberto Cassuto, seorang penafsir Yahudi, pernah mengatakan bahwa di dalam diri laki-laki ada sebagian dari diri perempuan. Di dalam diri perempuan ada sebagian dari diri laki-laki. Itu artinya, saudara, lembaga pernikahan adalah lembaga yang ditetapkan oleh Allah. Lembaga yang dirancangkan oleh Allah. Jadi ketika kita menjalani kehidupan pernikahan dengan baik, maka kita berperan serta dalam rencana Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kehadiran suami dan istri sebagai penolong yang sepadan itu mau menunjukkan kesetaraan di antara keduanya. Ya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah dalam sebuah pernikahan. Keduanya ditetapkan dalam posisi yang setara. Bapak Ibu, dunia kita dunia laki-laki. Ya. Dunia Alkitab juga dunia laki-laki. Seorang perempuan di dalam Alkitab itu nilainya tidak berbeda dengan kuda, onta, dan barang.
Dunia sekarang pun dunia laki-laki. GKI misalnya menahbiskan pendeta perempuan pertama. Kenapa mesti ditulis pendeta perempuan pertama? Kenapa ketika pendeta laki-laki tidak ditulis pendeta laki-laki pertama? Karena dunianya dunia laki-laki. Seorang perempuan ketika menikah, di belakang namanya kemudian disertakan nama fam suaminya. Kenapa? Lalu ketika ditanya kenapa sih mesti pakai itu, kenapa nggak pakai nama sendiri? Ya udah nggak apa-apalah. Dunianya dunia laki-laki. Ya padahal ada perempuan yang lebih laki-laki dari laki-laki. Ya Golda Meir itu kan lebih laki-laki dari laki-laki katanya. Jadi ini pernikahan, ini lembaga pernikahan. Ini adalah lembaga yang ditetapkan oleh Allah, yang ada dalam rancangan Allah, ya. Dan kita yang terlibat dalam kehidupan pernikahan berarti kita terlibat dalam rancangan Allah. Kita yang menjalani kehidupan pernikahan berarti kita menjalankan rancangan Allah. Dalam kehidupan pernikahan yang di dalamnya kita menjadi penolong yang sepadan. Ya. Apa yang kurang pada diri saya dilengkapi oleh Dia dengan kelebihannya. Dan mudah-mudahan kelebihan saya juga bisa melengkapi kekurangan Dia. Itu konsepnya. Itu yang namanya kesetaraan. Ya. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Dan ketika itu terjadi, maka keduanya dalam pernikahan menjadi saling memprioritaskan. Dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, menarik, kata satu daging itu ditulis dengan kata koitei. Koitei itu kemudian menjadi koitus. Koitei satu daging, koitus itu menunjukkan persetubuhan, dan koitei itu adalah hubungan suami istri, ya, persetubuhan suami istri yang menyenangkan. Dan ini sebagai sebuah puncak keintiman antara suami dan istri. Ya. Ditulis dengan kata koitei, menjadi satu daging. Ya. Jadi dalam bagian akhir penciptaan, kalau kita membuka Kejadian 1 ayat 27, ya, hendak dijelaskan bahwa di satu sisi manusia itu adalah makhluk tunggal, tetapi di sisi lain adalah makhluk jamak. Saya bacakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia. Ya, kata ganti orang dalam bentuk tunggal, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi itulah kedua-tunggalan dalam pernikahan. Ya. Di dalamnya ada kedua-tunggalan di mana setiap orang yang menjadi pelakunya saling melengkapi satu terhadap yang lain di dalam memasuki kehidupan pernikahan. Ya. Saling menyempurnakan satu dengan yang lain dalam kehidupan pernikahan. Jadi kelebihan kita melengkapkan kekurangan dia, kelebihan dia melengkapkan kekurangan kita. Itu dalam kehidupan pernikahan. Itu lembaga pernikahan yang di dalamnya kita mengerjakan rencana Allah. Dan Calvert menulis demikian. The relation between male and female is the human expression of our relationship with God. Jadi, kalau dituliskan demikian, kita bisa membayangkan bagaimana relasi yang seharusnya antara laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan. Ya, sama seperti relasi antara kita dengan Tuhan. Ya. Relasi antara kita dengan Tuhan kan nggak ada yang bisa ditutupin. Toh ketahuan semua. Tuhan tahu persis apa yang kita kerjakan. Tuhan tahu persis apa yang kita lakukan. Dan itu menurut Calvert, ya, seorang teolog besar, mengatakan ini loh, relasi ini
menjadi ekspresi dari relasi kita dengan Tuhan. Ya, menjadi refleksi dari relasi kita dengan Allah. Dan itulah yang kemudian diekspresikan dalam kehidupan pernikahan. Ya. Ada banyak cara untuk mengekspresikan relation itu. Ya. Ada yang lewat komunikasi, ada yang lewat sentuhan, ya. Ada begitu banyak cara. Ada yang lewat surprise tertentu yang menjadi ekspresi dari relasi itu. Tetapi yang di dalamnya yang mau diberi catatan adalah bahwa karena pernikahan adalah rencana Allah, maka di dalamnya kita mengerjakan rencana Allah dan relasinya juga menjadi relasi yang kita mainkan sebagaimana kita menjalin relasi dengan Allah. Ya. Lalu apa makna pernikahan Kristen dengan demikian? Saya menyitir ini dari formulir liturgis pernikahan tentang makna pernikahan Kristiani. Ya. GKI memahami pernikahan sebagai rencana Allah yang harus dihargai di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ya. Oleh karenanya, biasanya sebelum orang memasuki pernikahan, selalu ada pertanyaan-pertanyaan konfirmasi. Ini bukan karena pendetanya kekepoan, pengen tahu gitu ya, enggak. Tetapi ini merupakan sebuah sikap gereja terhadap pernikahan. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat konfidensial, tetapi tidak harus ditanyakan. Ini sebagai bentuk penghargaan setiap kita, para pelakunya, di hadapan Allah. Ya. Sejauh mana kita menghargai kehidupan pernikahan. Ya. Jadi sejauh mana kedekatan yang saudara sudah lakukan, apakah saudara masih mempunyai relasi dengan orang lain selain relasi khusus yang saudara jalin, ya. Itu pertanyaan-pertanyaan konfirmasi yang perlu ditanyakan. Nah, kalau jawabannya tidak sesuai harapan bagaimana? Ya. Gampangnya beginilah. Kalau orang mau memasuki pernikahan kan misalnya ditanya, apakah saudara pernah punya relasi dengan orang lain selain dia? Jawabnya punya. Sejauh mana relasi saudara dengan dia? Lalu dijawab, apakah pasangannya tahu soal ini? Kita juga biasanya bertanya, paling tidak saya lah ya, bertanya, apakah saudara pernah melakukan hubungan suami istri? Ya kaget biasanya kalau ditanya begitu gitu ya. Terus salah satu bilang, nggak nyangka kok ditanya begini. Kenapa harus ditanya begini? Ya, kalau yang satu jawab belum, yang satu udah, ya udah berarti bohong dua-duanya. Jadi ini sebuah bentuk penghargaan di hadapan Allah, tetapi juga penghargaan di hadapan manusia. Sehingga sekalipun pernikahan itu bersifat pribadi, tetapi pernikahan itu menyangkut hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Oleh karenanya peneguhan dan pemberkatan pernikahan itu dihadiri oleh anggota jemaat. Dan bahkan orang yang baru menikah kemudian di hadapan jemaat dikatakan terimalah pasangan yang baru ini. Ya. Ada penerimaan. Lalu jemaat mengatakan kami menerima pasangan baru ini. Ya. Jadi ada sebuah bentuk penerimaan yang diekspresikan dalam liturgi pernikahan. Ya. Yang di dalamnya orang disatukan, bukan saja dua orang yang menjadi pelakunya, tetapi juga disatukan dengan jemaat Tuhan yang di dalamnya orang itu mempersekutukan diri. Jadi ada bagian liturgis yang menuliskan itu. Dan kemudian pengantin juga berjanji di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya. Jadi didengar oleh Tuhan, tetapi juga didengar oleh jemaatnya. Sebagai suami yang beriman, saya berjanji akan memelihara hidup kudus dalam pernikahan. Saya akan tetap mengasihimu dalam suka dan duka, dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam sehat dan sakit. Dan saya akan tetap memeliharamu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Nah, di bagian ini nanti kita akan teruskan hari Minggu. Sampai kematian memisahkan kita. Bagaimana dengan perceraian? Ya, kita tunggu hari Minggu. Kalau saya jawab sekarang, saya nggak punya bahan buat hari Minggu. Ya. Jadi ini makna pernikahan Kristen.
Apa tujuan pernikahan Kristen? Kalau tadi dalam survei yang dibuat itu kan ada yang tujuannya cuma ingin punya anak, tujuannya karena mengikuti kebiasaan, tradisi yang ada, tujuannya karena dukungan finansial dan sebagainya. Lalu apa tujuan pernikahan Kristen? Untuk membentuk satu persekutuan yang khusus, menyeluruh, dan terus-menerus saling tolong-menolong. Ini tujuannya. Di mana setiap orang semakin hari semakin dilengkapi. Ya. Sebelum menikah, saya punya banyak teori tentang pernikahan. Tapi setelah menikah, tidak semua teori itu saya pakai. Ada bagian yang di dalamnya kita justru bisa bertumbuh bersama lewat kehidupan kebersamaan yang dilakukan. Ya kan dua orang yang berbeda loh, disatukan menjadi satu di tempat yang sama, di rumah yang sama, di kamar yang sama, di tempat tidur yang sama. Ya. Ada hal-hal yang mungkin terjadi dan kita terkejut dengan apa yang kita jumpai dalam diri pasangan kita. Nah, disitulah kita terus-menerus saling tolong-menolong, semakin hari semakin menyempurnakan. Gitu ya. Lalu yang kedua, membangun satu keluarga yang bertanggung jawab sebagai anak Tuhan dan anggota masyarakat, juga untuk mendidik anak atau anak-anak sekiranya itu dikaruniakan Tuhan dalam tanggung jawab terhadap Allah, keluarga, dan masyarakat. Ya. Membangun keluarga yang bertanggung jawab sebagai anak Tuhan dan juga sebagai anggota masyarakat. Lalu membentuk keluarga yang berbahagia serta sejahtera dengan menghindarkan diri dari godaan dan kuasa dosa dengan kuasa kasih Kristus. Beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk membawa materi micro cheating, cheating kecil gitu ya, yang terjadi dalam pernikahan, dan ini banyak sekali sekarang di tengah-tengah situasi kita saat ini ya. Ada banyak WA, ada banyak chat-chat yang mestinya bisa kita sikapi dengan baik demi untuk menjaga keutuhan kehidupan keluarga dan pernikahan kita. Yang nggak penting-penting amat, yang sebetulnya jadi sampah, tapi kadang-kadang kita ikutin, gitu ya. Hal baik yang perlu dikembangkan dalam kehidupan pernikahan, oleh karena itu adalah pertama, membentuk persekutuan yang sempurna, tetapi tetap membebaskan. Cinta bukan cinta kalau cinta itu kemudian mengikat. Cinta bukan cinta kalau cinta itu kemudian membelenggu. Ya. Cinta itu mestinya membebaskan. Jadi tidak boleh ada ketakutan dalam pernikahan. Tidak boleh ada kecemasan dalam pernikahan. Mestinya ada kebahagiaan dalam pernikahan. Ya. Bukan cinta juga kalau membuat orang jadi nggak bebas. Jadi terbelenggu. Jadi susah. Gitu ya. Mestinya dalam pernikahan itu orang bisa saling berbagi dengan sempurna, berbagi dengan utuh. Ya. Berbagi dengan rileks. Pasangan suami istri itu bisa melakukan yang demikian. Yang kedua, menyatakan loyalitas dan kesetiaan yang sungguh di antara keduanya. Ya. Menyatakan loyalitas, menyatakan kesetiaan yang penuh di antara keduanya. Mengembangkan sikap saling percaya dan keterbukaan dalam kebersamaan. Ya. Jadi jangan kalau baru pulang kemudian ditanya tadi ketemu sama siapa, makan siangnya sama siapa, berapa lama, makannya di mana, ya ngapain juga ditanya begitu-begitu. Ya. Pulang-pulang terus periksa HP-nya. Ya, kalau itu sudah nggak ada unsur trust. Tetapi juga kita menjaga, memelihara kesetiaan itu. Menghargai pasangan baik di ruang privat maupun di ruang publik. Kami selalu punya kebiasaan kalau malam kami selalu share, umpan balik. Jadi saya bisa ngomong, oh tadi siang aku rada kesinggung loh sama kamu. Kenapa kamu melakukan itu? Mestinya kamu udah melakukan itu. Nanti yang istri saya ngomong lagi, loh aku juga kesinggung sama kamu. Aku juga berapa hari ini nggak tenang loh. Kenapa nggak tenang? Karena ini. Wah itu enak banget tuh kalau bisa dilakukan seperti itu ya. Memberikan waktu baik di saat luang maupun di saat sibuk.
Ya, cinta itu waktu. Ya, memberikan waktu, memberikan prioritas. Bukan soal lamanya, tapi soal kualitas waktunya. Ya. Sepanjang satu harian ada di rumah, tapi dua-duanya main HP. Satu harian ada di rumah, tapi dua-duanya periksa Instagram. Ya. Satu harian ada di rumah, tapi dua-duanya chattingan sama orang lain, yang ngapain? Cari waktu buat waktu yang berkualitas, dilakukan berdua untuk kegiatan bersama, dan itu bisa dilakukan dengan sangat menyenangkan. Olahraga sama-sama misalnya. Ya. Nah, sekarang di rumah ini kan kami hampir tiap hari berdua di depan laptop. Kenapa? Karena bikin materi. Jadi makin lama pandemi ini, makin sibuk kita dibuat oleh berbagai macam hal. Bikin materi, bikin PPT, lalu istri saya mulai bikin video-video untuk bikin saat teduh kah, untuk macam-macam, ya. Yang semula nggak bisa sekarang jadi bisa. Edit video, bikin sapa gembala dan sebagainya. Kita kerjakan sama-sama dan itu menyenangkan. Ya. Jadi carilah kegiatan bersama yang bisa dikerjakan bersama-sama untuk saling mendekatkan. Bebaskan diri kita dari rasa benci, bebaskan diri kita dari rasa marah, ya, dalam kehidupan kebersamaan, dalam rangka mewujudkan kehendak Allah. Perhatikan kalau kita buka kitab Kejadian itu ya, ketika Adam baru dapat Hawa, baru dapat perempuan, dia langsung mengatakan, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Surprise luar biasa. Ya. Tetapi rupa-rupanya surprise yang pernah diucapkan itu nggak bisa bertahan lama. Karena setelah mereka jatuh dalam dosa sama-sama, mereka saling menyalahkan. Dia katakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku yang membuat aku, dan seterusnya. Nah, itu juga kadang-kadang pernikahan kita diwarnai oleh situasi yang seperti itu. Ya. Jadi, orang Chinese pernah mengatakan begini, ada cara untuk menjadi bahagia. Kalau kamu ingin menikmati kebahagiaan dalam 1 jam, katanya, pergilah tidur. Kalau kamu ingin menikmati kebahagiaan dalam 1 hari, pergilah memancing. Jadi mancing itu kan dilempar kailnya, nggak dapat dia nungguin terus gitu ya. Kalau kamu ingin menikmati kebahagiaan dalam 1 minggu, ambil cuti lalu berlibur. Kalau kamu ingin menikmati kebahagiaan dalam 1 bulan, menikahlah. Itu yang namanya bulan madu. Ya, semuanya menyenangkan. Kalau kamu ingin menikmati kebahagiaan dalam 1 tahun, milikilah harta yang banyak. Setelah itu kemudian kabur kemana-mana, dicari kemana-mana. Jadi ada situasi yang bisa saja kita jumpai berubah dalam kehidupan pernikahan. Ya. Ada situasi-situasi baru yang mengejutkan saat kita memasuki pernikahan. Ya. Ada orang yang ribut bercerai, setelah ditelusur-telusur itu masalahnya cuma karena odol, cuma karena pasta gigi, saudara. Jadi istrinya itu orang Jawa, kalau gosok gigi pencet di bagian belakang, ambil nil sedikit. Suaminya itu orang luar pulau, kalau gosok gigi pencet di tengah, pegang di tengah lalu dipencet pleketek banyak-banyak. Cuma karena itu lalu ribut, dirapiin lagi, dipencet lagi, dirapiin lagi. Buntut-buntutnya cuma karena pasta gigi. Ada banyak hal yang di dalamnya kita berproses dalam sebuah pernikahan. Dan yang perlu kita kembangkan adalah bagaimana kita mengembangkan eklesia domestika dalam pernikahan. Ya. Sekarang situasi kita lagi banyak di rumah. Sekarang udah mulai lagi bisa jalan keluar, bisa melakukan pekerjaan, mulai bekerja lagi di kantor, tapi sebelum-sebelum kita menghabiskan banyak waktu di rumah. Tapi karena kami punya kesempatan banyak di rumah, saya bisa ngopi sama-sama dengan anak dan istri saya ketika sore hari tiba. Karena mereka kerja di rumah, ya, bekerja di rumah, jadi setelah lelah jam 4 itu biasanya kami turun dari lantai 2 lalu mulai giling kopi, lalu minum kopi sama-sama. Sebelumnya nggak bisa. Ya, sekarang sudah mulai bekerja lagi di kantor lagi, jadi minum kopinya biasanya pagi-pagi. Tapi kebiasaan itu jadi terpelihara.
Nah, mari kita mengembangkan eklesia domestika. Menjadikan kehidupan keluarga sebagai komunitas cinta kasih yang di dalamnya kehidupan keluarga Allah itu dipraktekkan. Seperti apa ada dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Hendaklah kamu sehati sepikir satu kasih satu jiwa satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, tetapi dengan rendah hati yang seorang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini gambaran keluarga Allah. Ini menjadi sebuah kesempatan kita mengembangkan itu. Mengembangkan eklesia domestika dalam kehidupan keluarga kita. Kuncinya ada di ayat 5 Filipi pasal 2. Bagaimana kita mau melakukan semua itu, yaitu kalau kita mau mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah bagaimana kita menghadirkan altar dan mimbar di setiap rumah orang percaya. Ini model ibadah rumahan dan itu terjadi saat pandemi sebetulnya. Ya, karena pandemi ini merubah banyak hal. Nah, ini menjadi ibadah rumahan. Kita bisa beribadah sama-sama. Menjadikan aktivitas harian kita juga sebagai ibadah bersama. Nah, dari situ kemudian kita menghadirkan diri kita di tengah dunia lewat profesi kita, lewat panggilan kita jadikan profesi kita sebagai panggilan kita jadikan pekerjaan kita sebagai pelayanan kita. Meningkatkan komunikasi di dalam kehidupan keluarga suami istri itu menjadi penting, ya. Meningkatkan komunikasi yang intens, komunikasi yang jujur, komunikasi yang tulus, ya. Lalu yang kedua, saya mengusulkan untuk kita bisa memanfaatkan waktu luang bersama. Tadi olahraga sama-sama, bertaman sama-sama, kalau di rumah ada taman, bikin kopi sama-sama, begitu ya. Dan di situ kita belajar untuk saling menghargai satu sama lain, saling mendukung untuk menjadi lebih baik, ya. Saling mendukung untuk menjadi lebih baik, sehingga hal-hal yang buruk yang menjadi kebiasaan itu menjadi hilang. Saya itu dulu perokok dan sesekali memang masih merokok, tetapi dengan menikah, dengan memasuki kehidupan keluarga, saya jadi sempat sulit untuk merokok. Dan kalau merokok harus di luar, lalu begitu masuk jadi ramai. Nah, tapi perlahan-lahan itu ditolong, dan akhirnya saya bisa membebaskan diri dari kebiasaan itu. Lalu, biasakan untuk saling memberi apresiasi dalam kebersamaan. Ya. Ini kadang-kadang kita jadi mahal banget untuk memberikan apresiasi. Ya, malu juga memberikan apresiasi. Padahal ini menjadi sangat berarti, memberikan apresiasi atas apa yang kita nikmati, atas apa yang kita alami. Nah, itu sharing saya, Bapak Ibu, tentang kehidupan keluarga, tentang kehidupan pernikahan. Ya. Jadi, pernikahan itu, ini kalimat saya, pernikahan itu saling melengkapi, di mana kekuranganku dilengkapi oleh kelebihannya, dan semoga kekurangannya dapat dilengkapi oleh kelebihanku, karena kadang-kadang kita nggak merasa lebih juga. Nah, saat itulah dua jiwa menjadi satu pikiran dan dua hati menjadi satu perasaan. Nikmatilah kebahagiaan dalam pernikahan. Malam hari ini kita bicara semua yang menyenangkan. Hari Minggu kita bicara yang rada berat, ya, tetapi didasari dengan semua yang menyenangkan, semua yang indah, semua yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan pernikahan dan keluarga kita. Demikian, Bu Dharma, terima kasih. Selebihnya kita bisa saling melengkapi nanti dalam diskusi kita. Ya, terima kasih Pak Im untuk materinya. Di sini hujan, semoga sinyalnya aman ya. Menarik mendengar kembali. Ini seperti ini ya, seperti lagi bina pranikah. Kayak kembali lagi ke masa-masa bina pranikah, Bapak Ibu. Kita diajak untuk melihat makna dasar dari pernikahan itu sendiri, terutama yang paling awal, dan kita ini selalu didengung-dengungkan ya, bahwa Allah lah yang menunjukkan bahwa menikah itu sebagai
sesuatu yang sangat baik bagi hidup kita. Nah, uh, hal lain juga dari banyak yang tadi disampaikan, kita diajak, saya jadi ketika Pak Im memaparkan tadi, saya jadi berpikir ya, apakah pernikahan yang kita jalani sekarang ini atau anak-anak Tuhan jalani sekarang ini sudah masih dekat dengan yang dasar itu atau sudah jauh ya. Terutama tentang tadi bahwa pernikahan itu bukan cuma relasi saya dan suami, tapi juga atau kita dan istri gitu ya, tapi juga sangat erat kaitannya dengan hubungan dengan Tuhan. Jadi bahkan digambarkan bahwa relasi suami istri itu layaknya relasi Tuhan dan umatnya atau umat dan Tuhan. Lalu tentang pernikahan yang membawa altar dan mimbar, ini bahasanya. Memang kalau momen inspirasi yang bawa kata-katanya ini ya, diksinya itu bagus ya. Membawa altar dan mimbar pindah ya. Jadi nggak cuma kita menyembah Tuhan di gereja, tapi yang kita anggap, yang kita hormati dan kita di situ hargai gitu ya, altar dan mimbar itu sebagai kita pada Kristus itu kita bawa ke dalam kehidupan kita. Altar dan mimbar dibawa ke kehidupan sehari-hari, kalau bahasa orang Jawa berarti ke ini yang biasa ya dalam buku-buku pernikahan Jawa ya, ke urusan dapur, sumur, dan kasur. Ya, jadi menarik bahwa altar dan mimbar kita pindahkan ke dapur, ke urusan sumur, ke urusan kasur. Jadi sebuah pernikahan itu tadi sangat erat kaitannya dengan relasi kita dengan Allah. Baik, Bapak Ibu, saya buka pertanyaannya. Silahkan, boleh chat, boleh japri, ya, boleh juga langsung aja open mic. Kak Hendra ya, Pendeta Hendra, di era digital banyak pertemuan lintas benua. Bagaimana pandangan gereja tentang pernikahan, namun karena tuntutan pekerjaan atau kebutuhan khusus lainnya membuat pasangan hidup terpisah. Nah, Kak Hendra, Pendeta Hendra mempertanyakan, apakah tadi kan komunitas cinta kasih itu, kalau saya bahasakan, masihkah bisa terbentuk jika dalam kondisi LDR? Dan bukan cuma dalam waktu sebulan 2 bulan ya, ada yang bahkan cuma pulang untuk 2 minggu, lalu kembali berjuang dengan bahasa KJ martil ya, deru martil ya. Silakan Pak Immanuel, mau langsung atau Bu Magda dulu? Siapa tahu saling terkait ya. Silakan Bu Magda dulu deh. Itu disimpan dulu ya Pak Im ya. Apakah yang LDR masih bisa membangun sebuah komunitas cinta kasih yang tadi? Atau bagaimana kita tadi kajian teologisnya melihat relasi yang terpisah jarak? Silakan Bu Magda yang kedua. Baik, terima kasih Ibu Darmawati Manulang. Begini Pak Immanuel, begini Pak, anak-anak kami ini kan sudah mulai dewasa ya. Ketika memutuskan untuk berpacaran, itu ada rasa ragu sebenarnya di hati saya ya. Di satu sisi memang pacaran itu penting, tetapi bagaimana agar mereka itu tidak jatuh dalam pencobaan gitu Pak. Maksudnya bagaimana ya, mereka memang sudah dewasa, tetapi bagaimana kita memberi pengertian yang benar bahwa pacaran itu memang penting, tetapi mereka juga harus memiliki batas-batas yang sehat. Begitu Pak Im. Oke. Terima kasih. Ya, baik. Saya jawab duluan daripada lupa ya, Bu Dharma ya. Ya, silakan. Jadi, pertama memang saya setuju. Ya. Bapak Ibu, untuk menentukan sebuah pekerjaan yang akan kita ambil, kita butuh persiapan cukup panjang. Ya, saya sekolah 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, 5 tahun kemudian kuliah untuk menentukan pekerjaan kita. Ya. Tetapi untuk menentukan pasangan hidup, kehidupan pernikahan, orang bisa kenal sekian bulan lalu kemudian menikah. Ya. Jadi yang pertama yang mesti dilakukan adalah betapa pentingnya
persiapan menjelang pernikahan. Ya. Betapa pentingnya bina pranikah, dan oleh karenanya bina pranikah mestinya membagi tahapan-tahapan, bukan hanya bina pranikah untuk pasangan yang udah ketemu dan mau menikah, tetapi bina pranikah untuk pemuda yang mungkin belum punya pacar juga, tetapi orang dibekali tentang pemahaman pernikahan, orang dibekali dengan kekudusan pemberkatan di gereja. Sekarang ini ada beberapa pendeta yang hadir di ruang ini, ya. Saya selalu menanyakan setiap kali mau melakukan pemberkatan pernikahan, salah satu pertanyaan yang perlu saya konfirmasi, apakah Anda sudah melakukan hubungan suami istri? Dan kalau mau jujur, hampir rata-rata sudah. Dan orang merasa bahwa itu kan biasa, Pak. Sesuatu yang lumrah. Nah, menurut saya ini yang mesti menjadi perhatian kita. Jadi bina pranikah itu penting, bina pranikah yang dibuat berjenjang, bukan hanya untuk orang-orang yang mau menikah karena sudah bertemu dengan pasangannya, tetapi juga untuk pemuda dan remaja yang bersiap untuk memilih pasangan, tetapi juga untuk remaja yang memahami tentang love, sex, and dating yang baik, gitu ya. Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian pertanyaannya Pak Hendra nih, ya, bagaimana dengan kondisi seperti itu? Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dijalani bersama-sama. Lalu bagaimana kalau itu terjadi? Segera pikirkan untuk mengatur, ya, kehidupan bersama. Jadi kalau saya ditanya, ini saya nggak punya teori, tapi saya menjawab kalau pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Gimana Pak solusinya? Segera pikirkan pekerjaan yang membuat kalian bisa menikmati kebersamaan. Itu yang pertama. Kalau nggak bisa, tingkatkan komunikasi sebaik kalian mampu melakukannya. Apakah komunikasi yang rutin, ajak, tiap pagi, tiap malam, atau tingkatkan komunikasi. Ya. Lalu yang ketiga, buatlah momen-momen bersama yang selalu bisa diatur untuk ketemu. Jadi pertama, upayakan untuk memasuki kehidupan keluarga secara bersama-sama dengan pekerjaan yang mungkin bisa diambil. Yang kedua, tingkatkan komunikasi sebaik mungkin. Yang ketiga, buatlah momen-momen tertentu yang membuat kita bisa ketemu. Kita bisa sama-sama. Ya. Tapi lebih dari itu, takutlah akan Tuhan. Kan kalau itu dilakukan sih, kemana aja juga aman. Gitu. Kurang lebih begitu, Bu Dharma, jawaban saya. Ya, makasih Pak Im. Ini sambil kita tanya-tanya, sambil kita dengar, sambil kita lihat pernikahan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sesuatu yang sangat bisa diimplementasikan. Dari data tadi yang disampaikan, ada 35% orang alasan menikah karena cinta, yang lainnya dengan alasan lain. Kenapa bisa begini Pak? Waduh. Apakah memang banyak orang yang tidak punya rasa cinta, tidak, nggak bisa sih. Bentar ya. Apa ada pernikahan tanpa cinta? Ya, apa ada pernikahan tanpa cinta? Itu kan ya. Ya, Kok bisa orang menikah tapi bukan karena cinta gitu? Iya. Ketika saya mau menikah, orang tua saya mengatakan kamu mah enak ya, menikah itu cari sendiri, ketemu, pacaran, menikah. Mami papi dulu dijodohin. Mami papi saya dijodohin, tapi anaknya 6 dan pernikahannya baik-baik saja. Ya. Anaknya 6 dan pernikahannya baik-baik saja. Saya bilang, siapa bilang kalau saya menikah itu jauh lebih mudah? Enggak. Selalu banyak sekali pertimbangan yang muncul dalam rencana pernikahan. Ya. Ada banyak pertimbangan yang harus diambil menurut saya ketika seseorang mau menikah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada seseorang yang menjalin relasi juga tanpa cinta. Ya. Dan ini mulai muncul nih.
beberapa kasus, paling tidak temuan-temuan di jemaat gitu ya. Kenapa bisa pacaran sama dia? Ya. Sebetulnya dia tidak terlalu suka, tidak mencintai dia, tapi karena kebaikan dia. Dia baik banget, Pak. Dia baik sekali. Dia perhatian sekali. Sehingga ya lama-lama kok jadi cintanya bisa mengikuti katanya. Karena kebaikannya, karena perhatiannya. Ya. Kenapa bisa menikah? Karena kok kelihatannya jadi pasangan seorang dokter misalnya. Kok keren ya? Jadilah menikah. Jadi kalau ditanya apakah memang begitu? Ya. Ada banyak orang yang mengatakan cinta itu bisa tumbuh nanti Pak dalam perjalanan. Nah ini masalahnya kalau di tengah jalan terus bertumbuh dengan baik ya oke. Tapi kalau enggak, ya rapuh sekali kehidupan pernikahannya. Rentan sekali kehidupan pernikahannya. Apalagi di situasi seperti sekarang ini. Ya, menarik memang penelitian tentang yaitu tadi micro cheating gitu ya. Ya kan suka dapat WA, apa kabar, udah makan belum, sampah itu Bapak Ibu. Ya. Jadi terus kita balas, kemudian dibalas lagi ngapain? Ya ngapain juga nanya-nanya begitu. Ya. Dan hal-hal seperti itu kadang-kadang orang jadi nunggu-nunggu gitu. Kok dia nggak WA ya? Gantian dia yang WA. Nah hal-hal yang seperti itu yang menurut saya bahaya ini. Kalau kita pelihara gitu ya. Jadi kalau dapat yang model-model begitu, udah hapus aja, delete aja lah. Gitu ya. Nggak penting itu WA-nya. Gitu. Jadi kalau Pak Sony bilang apa ada Pak, ada ya dalam temuan-temuan, dalam percakapan, ya sampai bisa ngomong sebetulnya saya nggak mencintai dia, tapi karena dia baik, dia sayang sama saya, jadi saya menikah. Selamat malam Bu Dharma, selamat malam Pak Imano, sehat semua. Sebenarnya lebih mau minta pencerahan, bukan pencerahan sih Pak. Saat ini ada adik saya itu mengalami KDRT buat dia sendiri sebagai istri dan anak-anaknya gitu ya. Jadi statusnya adik saya ini sudah melarikan diri ke apartemen karena suaminya sudah KDRT, sudah selingkuh, plus didukung sama keluarganya gitu ya. Nah, sebenarnya adik saya ini pengennya bercerai Pak, gitu. Tetapi balik lagi ke firman Tuhan, ada di ayat di mana Tuhan bilang Tuhan membenci perceraian, gitu ya. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang Tuhan benci, gitu kan? Tapi di sisi manusianya, dia harus batinnya tuh harus bagaimana ya, gitu? Karena sosok suaminya ini udah tidak menciptakan lagi keamanan buat dia, terlebih ke anak-anaknya, gitu loh Pak, trauma. Nah, kita nih kan sebagai kakak, sebagai keluarga gitu ya Pak, kalau kita ngomong secara alkitabiah kita bilang nggak boleh cerai gitu ya, kita nggak pokoknya nggak, jangan cerai lah, jangan inilah, kita ngomong masalah Alkitab, tetapi kan dia yang menjalani sebagai manusianya Pak, gitu. Itu sih Pak Imam ya, yang Bu. mananya. Terima kasih Bu Yuni, cuma itu materi saya hari Minggu Bu. Jadi Sorry. Ibu datang lagi hari Minggu ya Bu, supaya saya punya bahan. Nanti kalau Ya. saya ngomong sekarang Minggu saya nggak punya bahan. Sorry Pak, oke, thank you Pak. Oke. Di chat Bu Pak Im, banyak kasus pernikahan usia dini. Nah ini biasanya di kalangan Jawa Barat. Menurut penelitian di Jawa Barat itu perempuan 3-5 kali bercerai karena usia dia baru 35 tahun. Ini kayaknya studinya Bu Dharma ini. Betul. Nah, banyak kasus pernikahan usia dini, apa dasar teologis bagi gereja? Itu nggak ada di tesisnya Bu Dharma? Enggak, kalau yang ini pernikahan dini enggak Pak. Menetapkan batasan usia seseorang bisa menikah. Nah, itu yang kedua ya Pak Im, biar sekalian. Pak Im, karena tidak baik jika seorang manusia itu seorang diri saja, kutipan dari Kejadian, apakah berarti bahwa Tuhan selalu berkehendak semua manusia itu harus menikah? Terima kasih. Berapa batasan usia menikah? Sebetulnya kan
ketika gereja itu tidak menikahkan loh ya. Gereja itu tidak menikahkan. Gereja itu memberkati pernikahan. Jadi kalau ditanya berapa batasan usia menikah, itu kita mengikuti aturan berdasarkan pemerintah gitu ya. Karena gereja tidak menikahkan. Yang ada dan diatur di gereja itu adalah kelas katekisasi. Ya, tata gereja itu mensyaratkan 16 tahun katekisasi. Ya, lalu kemudian terima CD. Nah, apakah usia itu bisa dipegangi sebagai usia yang diterima oleh gereja untuk melakukan peneguhan dan pemberkatan nikah? Ya, saya kira enggak. Selama ini gereja enggak memegangi itu. Tetapi yang dipegangi oleh gereja adalah aturan pemerintah yang mensyaratkan seseorang untuk boleh menikah. Ya. Jadi usianya berapa, gereja enggak ngomong, oh ini terlalu kecil nih untuk menikah. Enggak begitu. Tapi kenyataannya pada kenyataannya ada anak-anak usia dini yang menikah. Ya, saya nggak tahu dalam pelayanan gereja. Saya juga nggak tahu dalam pelayanan gereja di luar Jawa. Ya, apakah ada? Ya, di tempat kami rasanya sejauh ini belum pernah ada anak usia dini. Artinya secara psikologis, misalnya taruhlah katekisasi itu kan 16 tahun. Ya. Katanya memang perempuan lebih cepat dewasa daripada laki-laki, ya. Laki-laki itu lebih cepat dewasa begitu ya, menurut penelitian katanya. Sehingga ya udah 16 tahun, oke. Tapi buat perempuan ya sweet 17 itu jadi sesuatu banget gitu ya. Nah, selama ini gereja belum pernah melayani itu ya. Kenyataannya apakah ada? Ya mungkin ada sih. Nanti Bu Dharma yang lengkapin nih karena penelitian dia ini. Itu penelitian Ibu Dharma terkait dengan pernikahan-pernikahan yang seperti itu. Jadi apakah ada? Ada, pasti. Nah, lalu bagaimana sikap gereja? Ini sama nih. Kalau ada kasus-kasus tertentu, percakapan kita adalah percakapan pastoral. Ya, jadi sikap yang kita ambil adalah sikap-sikap pastoral. Saya pernah melayani pemberkatan nikah anak perempuan usianya 19 tahun. 19 tahun. Pernikahannya tidak didukung oleh orang tua. Sampai akhirnya kemudian mereka berdua lari dari rumah. 6 bulan tidak pernah ketemu. Dicari kemana-mana. Sampai sekali waktu salah satu temannya itu memberi kabar. Karena anak perempuannya itu minta tolong ditransfer uang. Lalu ditransferlah, ternyata diketahui bahwa hasil transferannya, fotokopiannya itu kok ada di daerah Bali. Akhirnya saya bersama dengan orang tuanya mencoba mencari. Dan mereka hidup menggelandang di Bali. Dalam kondisi perempuannya sudah hamil 3 bulan. Berusaha untuk diaborsi. Nah, karena kondisi seperti itu, saya katakan pulang. Dan tidak bisa tidak, kamu mesti terima. Dan kami melayani peneguhan pemberkatan nikah. Dalam situasi seperti itu. Supaya apa? Supaya bisa dicatatkan di catatan sipil. Ini kan tarik-menarik antara pemerintah dan gereja. Maunya catatan sipil pemberkatan dulu, gereja maunya catatan sipil lebih dulu. Oleh karenanya dibuatlah catatan sipil di hari yang sama dengan pemberkatan. Tanpa jam. Itu untuk jalan keluarnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Pada kenyataannya memang ada situasi-situasi yang demikian. Dan gereja mestinya membantu untuk menolongnya. Begitu ya Bu Dharma, apalagi ada yang kelewat ya? Oh tadi bagiannya Bu Dharma ada coba jelasin di yang itu. Ketemu itu. Ya kalau di GKI sih sepanjang yang saya tahu pernikahan dini itu saya sama sekali belum pernah lihat. Nggak tahu yang pendeta emeritus ya. Tapi kalau pengalaman rekan-rekan pendeta di Gereja Kristen Sumba itu masih menghadapi hal-hal seperti ini, bahkan kadang-kadang untuk membayar utang dari ayahnya gitu. Jadi anaknya jadi komoditi. Masih, tapi kalau di GKI sih sepanjang yang saya tahu belum pernah ya ada yang saya tahu ya, nggak tahu yang pendeta-pendeta lain yang sudah lebih lama. Di GKI Keranggan sendiri belum pernah
Bahkan biasanya malah lebih matang untuk menikah karena mengejar karir dulu, pendidikan dulu gitu. Iya. Pernikahan Jadi usia. bukan menikah. Pak Beni Lumi Makasih, sebagai Bu Femi. Ya. ini apa Bapaknya anak anak-anak ini. membetulkan. Ya, terima kasih Pak Beni, pernikahan usia anak. Ini pernikahan Itu dini yang karena makan iklan, apa sinetron Pak. Yang tadi Pak, gimana? apakah Ya. karena ada ayat itu, kemudian manusia itu menjadi harus menikah. Jadi kehendak Tuhan itu kita harus menikah gitu. Bagaimana orang yang memilih untuk selibat secara sadar gitu. Iya. Dalam Protestan gimana Pak? Iya, saya kira ada banyak orang yang mengambil pilihan seperti itu dan bukan sesuatu yang salah, ya. Bukan sesuatu yang kemudian orang yang menikah dianggap lebih mengikuti kehendak Allah ketimbang orang yang hidup sendiri. Kalau kamu hidup sendiri, tidak apa-apa, sejauh kamu bisa juga menjaga dirimu dengan baik. Ya. Dan itu kan muncul juga di teologi Paulus. Ya. Muncul juga dalam Alkitab kita, jadi menikah dan tidak menikah itu tidak menjadi ukuran. Ya. Menikah dan tidak menikah juga tidak menentukan kebahagiaan seseorang. Ada orang yang sudah menikmati kebahagiaannya dengan kesendiriannya sejauh tidak berbuat dosa. Tidak apa-apa. Kenapa? Ya, jadi bukan. Nah, yang kedua, kalau kita membaca Alkitab, jangan kita mencari tahu apa yang Alkitab mau katakan. Tapi cari tahulah apa yang Allah mau katakan lewat Alkitab. Dan kalau kita membaca Alkitab juga jangan jadi orang yang ayatiah, tapi jadilah orang-orang yang membaca Alkitab secara Alkitabiah. Jadi nggak mengambil bagian dari satu ayat kemudian melegitimasinya. Kurang lebih begitu. Thank you. Ya, makasih penjelasannya Pak Im. Dan di Protestan memang pernikahan bukan sakramen ya, nggak ada kaitannya dengan keselamatan jiwa kita. Sehingga menikah tidak menikah itu nggak ada kaitannya sebagai pengikut Kristus yang diselamatkan. Dan pendeta bahkan banyak yang beberapa ya memilih dengan sadar untuk selibat. Dan itu bukan karena apa-apa, karena memang pilihan sadarnya mereka gitu. Dan itu oke. Pak Boleh Bambang, nambahin nggak sedikit buat Mbak Stefanus jadi biar tambah. silakan Jadi Pak Im. ada juga orang-orang yang karena kondisi tertentu memang tidak bisa menikah. Kalau kita buka Injil Matius itu dituliskan, ada orang yang tidak dapat kawin karena memang ia lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian dan seterusnya. Jadi menikah dan tidak menikah sekali lagi bukan ukuran, ya. Bukan jadi kriteria mengukur tadi Bu Dharma bagus sekali itu ya penjelasannya bahwa ini tidak masuk dalam sakramen dan juga oleh karenanya tidak menentukan keselamatan. Baik, silakan tadi Pak Ibu siapa? Terima kasih, saya yang ingin menanyakan. Ini ada suatu hal nih. Orang sudah menikah. Kalau dulu kan tidak bisa diberkati karena belum satu agama. Sekarang sudah ikut jadi Kristen, udah siri, udah apa gitu. Jadi mau diberkati di gereja gitu. Apakah dibolehkan atau tidak? Baik. Itu Pak, terima kasih Pak. Baik, Bu Rumi, ya. Ya. Yang mau saya sampaikan juga, kalau toh mereka berbeda keyakinan, apakah juga bisa diberkati? Bisa. Tata gereja kita membuka itu, ya. Kalau toh mereka berbeda keyakinan, yang nggak bisa itu pencatatan sipilnya. Gitu kan? Nah, terus yang kedua, apakah orang yang sudah usia bisa diberkati? Gereja sebetulnya memfasilitasi dengan banyak cara. Ada yang namanya ikrar nikah. Di rata-rata gereja selalu ada acara ikrar nikah. Ikrar nikah itu adalah mereka yang sudah memasuki kehidupan keluarga, yang sudah memasuki kehidupan pernikahan, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, tetapi belum diberkati, lalu kemudian terima berkat Tuhan dan dapat ikrar nikah. Atau mereka yang menjalani pernikahan, udah jalan tapi cuma adat, lalu kemudian belum dicatatkan di catatan sipil. Nah, ingin punya akta catatan sipil dari mana, lalu kemudian dilakukanlah ikrar nikah. Ada sarananya sebetulnya, Bu.
Kalau mau diberkati sendiri, ya mungkin saja, bisa saja. Gitu ya, Oh Bu. iya. Oh iya. Berarti bisa ya Pak ya? Bisa, Bu. Udah punya cucu gitu. Seperti yang Pak Imta barusan bilang, memang seperti itu. Ya boleh Bu. Oh boleh. Tinggal diatur pestanya nanti undang-undang ya Bu. Selamat malam Pak Pendeta Immanuel. Ya, saya mau tanya aja tentang bagaimana sikap GKI dalam pengertian karena saya lihat bahwa GKI ini sejak awal itu menekankan tentang bina pranikah. Tadi Pak Immanuel juga sudah menjelaskan tentang sebelum pasangan menikah ada beberapa pertanyaan penting yang menjadi pengalaman kami dalam banyak pasutri-pasutri ini bermasalah itu dalam konteks Indonesia ini adalah faktor iman ya. Dalam konteks iman ini ya tadi saya baru tahu juga kalau di GKI boleh juga menikah beda iman begitu ya. Hanya pertanyaan saya ini seiman mereka diberkati di gereja, tapi kebanyakan mereka kecenderungan bermasalah berat, bahkan menuju ke divorce itu karena kurang pengenalan akan pasangan masing-masing. Salah satu yang paling berat adalah kalau pasangannya tidak diketahui mereka main puasa gelap. Dan ini banyak menimbulkan ya istilahnya seperti KDRT, terus selingkuh dan yang lain-lain itu. Terus yang kedua, pasangan mereka tidak diketahui pada waktu mau menikah bahwa pasangan mereka itu mengidap penyakit jiwa. Pada awalnya baik-baik aja sih, tapi ketika ada masalah yang ada di dalam pekerjaan atau dalam keluarga, enggak taunya itu muncul. Dan apakah ini di GKI diperkenankan bercerai? Walaupun ini nanti besok ya, tetapi persoalannya bagaimana, saya bukan masalah jawabannya boleh atau tidak untuk perceraian, tetapi persoalannya sejauh mana GKI mengantisipasi ini dalam bina pranikah sehingga meminimalisir kasus perceraian. Karena itu tadi ada case dari Ibu yang bertanya tadi bahwa sudah KDRT, sudah ya macam-macam dan kelihatannya tidak tertangani. Saya juga menangani anak pendeta. Tetapi pendetanya main kuasa gelap dan anaknya juga ikut main kuasa gelap sehingga akhirnya istrinya mengalami dan anaknya mengalami bencana. Bahkan dia cerita sendiri setiap hari di rumahnya selalu anaknya dia punya 2 anak dan dia istri dia katakan saya setiap hari melihat kuasa gelap artinya iblis di rumahnya. Nah, apakah ini diperkenankan dalam tanda kutip nantinya itu ya saya nggak tahu kok bisa mungkin dia nggak ikut bina pranikah kali ya dulu ya, tapi bagaimana mengantisipasinya untuk GKI aja. Saya pikir itu aja Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang, Bu Sarah. Jadi memang saya menegaskan tadi di awal pentingnya bina pranikah itu ya. Kami selalu menanyakan kalau orang yang mau menikah udah ikut bina pranikah. Itu pun tidak menjamin sebetulnya. Itu pun tidak menjamin. Ya, bina pranikah itu tidak menjamin. Tetapi paling tidak menolong orang untuk tahu lah. Ya. Tadi saya mengilustrasikan untuk cari pekerjaan kita itu mempersiapkan diri bertahun-tahun. Tapi untuk hidup bersama dengan orang yang kita pilih, kok cukup 8 bulan, 6 bulan kenal, lalu kemudian jadian. Itu kan menurut saya nggak bertanggung jawab sekali gitu ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri, itu yang pertama. Jadi bina pranikah itu mesti dibikin berjenjang, harusnya saya usul berjenjang supaya orang paham gitu dari remaja itu tentang pergaulan, lalu kemudian pemuda tentang pencarian teman hidup, pacar gitu ya, lalu ini siap memasuki pernikahan. Nah setelah itu juga mestinya ada lagi tuh ya, bagaimana pasutri 5 tahun, 10 tahun ini menjadi sesuatu, dan keluarga itu menjadi sangat penting. Sebuah negara jadi rusak ketika keluarganya juga jadi rusak gitu ya. Itu yang pertama. Lalu
kalau kita bilang cerai boleh atau tidak, ini kan kasusnya seperti itu ya. Cerai boleh atau tidak, sebetulnya ada begitu banyak pertimbangan Pak Bambang dan Bu Sarah. Dan biasanya kami itu mengambil pertimbangan pastoral yang harusnya menjadi ukuran kita. Ya, ada kasus gitu ya di tempat saya menangani juga nih. Ya. Dan yang luar biasa ini dalam 2 bulan terakhir saya menangani kasus-kasus itu urusannya ribut keluarga karena warisan. Tapi kita nggak ngomongin itu. Nah ini ada istri yang suaminya itu pakai sabu. Dia menjalani perawatan karena kecanduan. Berkali-kali suaminya itu coba lompat dari apartemen. Dia orang lagi stres begitu. Istrinya nahani luar biasa. Lalu kasar, KDRT, selingkuh, bawa perempuan ke rumahnya. Lalu orang tuanya mengatakan, nggak boleh cerai. Nggak boleh cerai. Kamu mesti sabar. Tunggu waktu Tuhan. 15 tahun dia jalani itu. Tetap nggak bisa cerai. Nggak boleh cerai. Ya, alasannya apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Nah, tapi yang saya mau katakan begini. Orang kalau disatukan oleh Tuhan, menghayati rencana Tuhan, nggak akan ada yang begitu. Ya. Masa menjalani rencana Tuhan pakai KDRT? Terakhir, istrinya tuh dipukulin, lalu saya dikasih visumnya. Saya bilang lapor ke polisi. Dilaporkan ke polisi dan sekarang suaminya DPO. Menurut saya mana yang lebih Kristen gitu loh. Orang suruh bertahan, dipukulin, diselingkuhin. Ya. Dan kita bilang maklum lah. Itu Kristen gitu. Menurut saya nggak Kristen banget itu. Nggak Kristen banget. Gitu ya. Jadi sekali lagi Pak, ini pertimbangannya memang pertimbangan pastoral yang kadang-kadang jadi rumit, jadi panjang karena butuh pemikiran-pemikiran, butuh diskusi yang lebih panjang. Ketika ketemu kasus begini, terus saya bilang, kamu boleh cerai. Loh, saya pendeta ya. Ya. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan. Saya punya dosen, Pak, namanya Werner Fletcher, dosen etika. Kami itu kan mahasiswa dulu kan suka, oh ada buku etika bagus dari luar, lalu saya tanya ke Werner Fletcher, Pak, boleh enggak saya fotokopi ini buku ini? Werner Fletcher bilang begini, dalam seloroh gitu. Selama kamu masih jadi mahasiswa boleh, kalau kamu udah jadi pendeta enggak boleh kamu fotokopi buku itu. Itu namanya mengambil hak gitu ya. Lalu Werner Fletcher juga pernah cerita begini. Kalau seandainya kalian naik bus, lalu tiba-tiba supirnya jadi gila, boleh nggak kalian pukul supir itu dan ambil alih setirnya? Dia bilang, harus dilakukan. Karena kalau enggak, satu bus ini mungkin masuk jurang. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang nggak mudah tuh Pak Bambang, Bu Sarah. Tetapi itu yang namanya pertimbangan-pertimbangan pastoral yang mestinya percakapannya nggak cuma boleh dan tidak boleh. Tapi ada situasi yang harus kita pahami sama-sama sampai ketika kita mengambil keputusan A atau keputusan B, kita paham betul situasinya. Gitu Pak. Oke. Itu sebenarnya buat minggu tuh ya. Iya. Ya, jadi ambil bagian saya nanti kurang lebih. Terima kasih Pak Pendeta. Siap. Terima kasih Pak. Ya, makasih ya Pak Bambang. Pak Bambang ini pendeta yang banyak menangani keluarga karena bagiannya, bidangnya. Oh iya Pak Bambang. Wah. Konselor keluarga Pak. Dan terima kasih Pak Bambang. Banyak mimpin juga di GKI dan GKJ dan gereja-gereja lain. Makasih ya. Tapi untuk tentang perceraian, karena ada yang japri juga, itu minggu ya Pak ya. Baik, ada pertanyaan. Pertanyaannya saya semua aja, tahu ini masih ada waktu sih. Coba yang ini dulu deh.
Ini Pak Pendeta Hendra sebenarnya lebih ke menajamkan, tapi saya yakin Kak Hendra udah tahu jawabannya juga sih. Eh, tapi supaya kita sama-sama tahu gitu ya, kenapa kalau sakramen kan harus pendeta kalau di GKI gitu. Nah, menikahkan juga harus pendeta. Itu menurut tata gereja kita ya Pak ya. Nah, apa sih dasar teologisnya kalau bukan sakramen harus pendeta yang melayankan, tidak boleh yang lain. Pernikahan Pak, pemberkatan pernikahan. Iya, jadi di GKI memang ada beberapa ya. Saya kira di gereja lain juga bahwa itu dilakukan di gereja, diberkati oleh pendeta, karena ini ritus, ada ritusnya kan. Ya, ada ritus penumpangan tangan, ya, dan itu dilakukan karena pendeta sudah ditabiskan, ya, sehingga dilakukannya juga harus onsite, nggak ada pemberkatan nikah virtual gitu ya, karena ada ritusnya. Jadi nggak bisa dilakukan oleh yang belum ditabiskan. Itu aja kali ya, Bu Dharma, Pak Hendra. Ini jeruk makan jeruk nih Pak Hendra. Ya, saat ini walaupun pandemi belum ada gitu ya, padahal perjamuan kudus kita udah online juga ya Pak. Baik, ada pertanyaan Pak, yang japri, bagaimana gereja memandang kekudusan? Tadi sebenarnya udah dibahas juga sih oleh Pak Im ya, kekudusan sebelum menikah, karena itu kebutuhan biologis katanya gitu. Ketika orang udah beranjak semakin dewasa, ada kebutuhan biologisnya, kenapa harus menikah dulu gitu? Bagaimana GKI memandang ini Pak? Ya, jangan kita membuat excuse dengan membenarkan yang satu dan kemudian menyalahkan yang lain gitu loh. Mestinya nggak begitu gitu ya. Jadi nanti kalau begitu kita punya banyak excuse nih. Ya saya punya kebutuhan biologis, ya makanya saya salurkan kebutuhan biologis saya gitu ya. Lalu kemudian kita membenarkan tindakan itu. Lalu kemudian kalau ditanya lagi, ya kamu mengendalikan, ya salah Tuhan, kenapa Tuhan kasih kebutuhan biologis kepada saya? Nah, kan jadi repot nanti panjang gitu ya, salahnya salah Tuhan juga. Jadi jangan bikin pengecualian dengan cara-cara seperti itu hanya karena kita ingin memenuhkan satu bagian dari apa yang menjadi kebutuhan kita gitu ya, janganlah. Karena ini tetap harus ada normanya, tetap harus ada pagarnya gitu ya. Kalau toh orang kedapatan memang sudah melakukan hubungan suami istri, lalu apakah gereja memberkati? Ya memberkati, tetapi kan orang diajak untuk memahami bahwa pemberkatan pernikahan itu perlu kekudusan, gitu loh. Pemberkatan nikah itu sakral, gereja menghargai itu dalam kesakralannya. Oleh karena itu, Anda juga ditanya di bagian ini supaya Anda memahami ya bagian ini. Para pendeta juga mungkin jadi lebih lega gitu ya melakukan pemberkatan nikahnya ketika semuanya ada dalam rangkaian rancangan Tuhan yang kita kerjakan gitu. Ya. Oke, jadi semua kebutuhan kita mau biologis, kebutuhan dompet, rekening gitu ya, semuanya harus tunduk di dalam kehendak Tuhan. Ya, karena orang kan korupsi dan lain-lain juga bisa bilang ya kebutuhan ya, lifestyle dan lain-lain gitu. Tapi semuanya diarahkan untuk ya dalam terang Tuhan gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Saya boleh bertanya lagi, Ibu? Oke, Bu Magda, Iya. silahkan. Begini Pak Im, tadi saya dengar salah satu tujuan pernikahan Kristiani kan membentuk keluarga bahagia ya Pak ya. Namun dalam prakteknya itu perkawinan itu kan tidak semulus seperti yang kita harapkan di awal gitu ya. Banyak tantangan, banyak ya naik turunnya begitu Pak. Apakah keluarga-keluarga yang banyak masalah ini gagal gitu Pak menjadi keluarga yang apa ya yang dikehendaki Kristus gitu Pak? Padahal kita kan terus belajar sampai akhir ya untuk menuju mewujudkan perkawinan yang bahagia. Itu gimana Pak Im? Terima kasih. Ya, katanya untuk membuat pernikahan itu jadi rusak nggak perlu dua orang yang rusak.
Satu orang aja sudah cukup pernikahan itu jadi rusak. Tapi untuk membangun pernikahan itu ya perlu berdua. Perlu mengupayakannya berdua. Yang pertama. Yang kedua, ada banyak orang yang tidak bisa menyikapi perbedaan dengan bijak. Sebetulnya kan bukan perbedaan toh yang menimbulkan perpecahan. Tapi sikap menanggapi perbedaan itu yang menimbulkan perpecahan. Saya dengan istri saya pasti banyak bedanya. Paling enggak saya laki-laki, dia perempuan. Tapi karena berbeda jadi bisa sama-sama. Oleh karena itu, tanggapilah perbedaan dengan sikap-sikap yang bijak. Dan yang ketiga, jangan pernah simpan marah. Jangan pernah simpan marah. Jangan pernah simpan kekesalan. Bicarakan itu. Ya. Dan yang keempat, kalau kita memang tidak mampu menyelesaikannya sendiri, cari orang yang bisa menolong kita untuk menyelesaikannya. Ya. Kalau kita tidak mampu menyelesaikannya sendiri, cari orang yang bisa menolong kita untuk mampu menyelesaikannya. Ya. Ketika kita memasuki pernikahan itu kan ada banyak keterkejutan karena pola-pola yang tidak kita ketahui sebelumnya dari pasangan kita. Ya. Jadi saya selalu kalau dalam percakapan pernikahan itu setiap pribadi diminta untuk menyebutkan apa sih lebihnya dia, apa sih kurangnya dia, bagian mana yang kamu mau dia hilangkan dalam habitnya, dalam kebiasaannya, dalam pola kesehariannya, gitu ya. Nah, ketika itu terus dibicarakan, area terbuka itu mestinya menjadi semakin luas antara pasangan suami dan istri. Ketika area terbuka itu makin luas, maka kita makin tahu pasangan kita. Itu yang bisa meminimalkan konflik, bukan meniadakan. Itu yang meminimalkan, karena konflik itu bisa terjadi kapan saja dari hal-hal yang sangat sepele, dan biasanya memang konflik terjadi dari sesuatu yang sepele. Coba Bapak Ibu berdua atau sama keluarga, Bapak yang setir mobil, terus mau keluar, mau makan malam, Bapaknya nanya mau makan di mana? Jawaban yang paling sering diterima kan apa? Terserah. Lalu cari-cari lagi mau makan apa? Terserah. Sekian kali ditanya jawabannya sama. Kenapa sih nggak ngomong aja gitu? Saya mau makan ini, kalau nggak cocok ya kenapa kita nggak ngomongin? Jangan di sini dong. Gimana kalau di sini? Kan bisa begitu. Tapi hal-hal yang seperti itu yang menimbulkan orang kemudian jadi sulit untuk menyikapi. Saya kira begitu ya, Bu. Terima kasih Pak Im. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan Pak Sony tentang orang yang itu di chat Pak. Apakah orang yang sebenarnya nggak cuma korban perkosaan juga sih, kadang-kadang juga misalkan orang udah anak kita atau keluarga kita gitu ya, udah hamil duluan karena hilaf, ya. Kadang orang kan mengambil penyelamatannya adalah menikahkan mereka tanpa melihat bahwa ini menikah adalah bunuh diri nih. Sudah salah, 2 kali salah jadinya. Nah, bagaimana Pak Im memandang hal seperti ini? Ketika orang sudah berbadan 2 dan sebenarnya nggak ada relasi yang tadi dikatakan relasi yang kudus seperti Allah dan manusia, tapi didorong dilihat oleh masyarakat sebagai pernikahan adalah penyelamatan terakhir yang terbaik. Gimana Pak? Nah, itu yang Pak yang dalam materi saya disampaikan sekian persen mengatakan menikah itu karena kebiasaan. Ya. Jadi tanpa dasar apa-apa. Ya kalau orang sudah hamil dan ketahuan siapa bapaknya, ya yang melakukannya ya menikah. Padahal belum tentu itu jalan keluarnya gitu. Kenapa kita misalnya tidak merawat, merangkul orang yang mengalami itu, lalu membiarkan anak itu tumbuh, ya? Coba bayangkan, ini saya mungkin rada dramatis gitu ya. Orang yang tidak punya perasaan cinta, yang hamil karena diperkosa, lalu kemudian dipaksa untuk menikah dengan pemerkosanya, lalu kemudian dia membesarkan anaknya selalu dalam ketakutan, dia membesarkan anaknya selalu dengan rasa benci, anak yang di dalam kandungan pun tumbuhnya jadi nggak baik. Jadi, apakah betul
itu sikap yang diambil dengan menikahkan. Yaitu tadi yang 4% atau yang saya sebutkan dalam survei saya. Jauh lebih baik menurut saya, rawat orang itu. Dampingi dia. Ajak untuk dia mencintai anak yang ada di dalam kandungannya. Karena itu dia tidak salah. Anak itu akan bertumbuh berbeda daripada dia dipaksa untuk menikah hanya karena yaitu yang biasa. Kalau hamil ya harus menikah. Padahal ada bagian-bagian lain yang dia nggak dapatkan. Jadi misalnya kasus-kasus seperti itu kadang-kadang dijumpai juga dalam gereja, gitu ya. Baru-baru kami mendapat disampaikan ke kami bahwa ada anak yang tidak direstui itu hubungannya sama orang tuanya karena berbagai pertimbangan. Lalu justru karena tidak direstui, mereka melakukan hubungan suami istri dan akhirnya hamil. Mau nggak mau orang tuanya harus setuju. Lalu anak itu bilang, tapi jangan ngomong-ngomong ke siapa-siapa. Ya, menurut saya salah kamu bersikap seperti itu. Nggak apa-apa, tapi kamu belajar mencintai kandunganmu, belajar mencintai anak yang ada di rahimmu. Itu yang harus ditumbuhkan. Karena kalau nggak ngomong siapa-siapa, nanti belum waktunya, kok udah punya anak, jadi omongan juga. Dan dia membesarkan anak dengan ketakutan, dan itu nggak bagus secara psikologis. Itu sih, Mas Sony. Pak Im, kalau saya tadi sudah pendekanannya korban perkosaan, Pak Im. Kalau saya lebih korban perkosaan itu harusnya dihukum dulu pelakunya. Terus orang tuanya berdamai dengan anaknya yang kalau korban perkosaan yang hamil. Bayi yang dikandungnya kan nggak berdosa. Itu yang harus dijaga sebagai anugerah Tuhan juga gitu. Ya. Kalau itu pendapat saya sih, Pak Im. Ya, gitu. Ya tadi itu yang saya sampaikan. Jadi tidak harus dinikahkan. Harus dihukum malah menurut saya pemerkosaannya supaya jadi pelajaran. Kalau enggak, ya jadi nanti banyak yang kayak begitu, Pak Im. Kalau mau seneng sama cewek, perkosa aja dulu gitu. Ntar dinikahin. Oke, Pak. Iya, menarik ya bahwa sebenarnya masyarakat kita menarik tapi sekaligus ngeri melihat bahwa pernikahan itu penyelamat dan juga bisa jadi tameng untuk segala sesuatu gitu. Tadi yang disampaikan Pak Sony juga banyak sebenarnya terjadi di masyarakat kita. Orang suka dengan perempuan A, dia kejar aja, ya kan, perkosa, nanti juga dinikahkan. Itu kan ngeri banget ya pandangan seperti itu. Tapi malam ini kita diajak melihat bahwa pernikahan itu bukan sekedar kayak diberkati kemudian ya udah bersama selama-lamanya, tapi mau masuk ke situ ada banyak hal yang harus ditimbang. Dan yang lebih bernilai lagi bahwa dalam pernikahan itu Allah yang akan menjadi relasi kita. Perlakuan kita ke suami atau istri kita adalah potret dari relasi kita dengan Tuhan. Ya, jadi sebenarnya luar biasa sekali dasar dari pernikahan Kristen. Entah bagaimana, tapi memang realita di depan kita ya bahwa kita semakin jauh, banyak dari kita semakin jauh dari yang ideal itu. Dan semoga sih dengan posisinya itu menjadi dan mimbar dalam keseharian rumah tangga kita, gitu ya. Sudah 24:09, kalau ada yang mau terakhir silahkan. Pak Beni Lumi belum bersuara, baru cuma tadi aja. Oke, Bu Retno Budi ini calon penatua di gereja kita, juga mantan penatua, mengatakan bina pranikah dibuat berjenjang dari remaja, pemuda, dewasa. Beliau sangat setuju. Fenomena anak-anak yang jatuh dalam pergaulan bebas sudah memprihatinkan. Ya tadi itu ya, karena bersembunyi di balik kebutuhan biologis, dan itu kayak jadi lifestyle juga, jadi kayak nggak apa-apa gitu. Orang lain juga melakukan itu gitu. Bahkan anak-anak SMA, jangan dikira ya Bapak Ibu ya, anak-anak SMA itu udah pinter-pinter, dan mereka kita lihat polos-polos anak-anak kita ternyata ya bisa seperti yang tadi Bu Retno sampaikan ya.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Satu lagi terakhir, kalau ada yang mau open mic silahkan. Yang mau memperkaya juga boleh, nggak harus bertanya ya Pak Im ya. Kita kan bisa iya. sama-sama berkaya gitu. Silakan Bapak Ibu penatua, aktivis, jemaat semua yang mungkin ada pertanyaan terkait dengan ini, silakan terakhir satu orang lagi. Oke, kalau cukup silakan statement penutupnya Pak Im, momen inspirasi. Ya, saudara, banyak orang yang sakit karena cinta, tetapi bagaimanapun Asik. juga jatuh cinta itu selalu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi hidupilah cinta dalam pernikahan, karena pernikahan itu rentan, rapuh, dan kita kadang-kadang menikmati gula-gula dalam toples kita, tapi kita lupa mengisinya kembali dengan gula-gula yang baru. Oleh karena itu terus buat pernikahan kita menjadi indah. Terima kasih Bu Dharma. Tuhan adalah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih kalau Engkau menghadirkan cinta dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami ada karena cinta, kami tumbuh karena cinta, dan kami juga tetap ada sampai saat ini karena cinta kasih Tuhan. Oleh karena itu jaga, lindungi, dan sertai kami. Jika kami tidak memasuki istirahat malam kami, biarlah kami boleh beristirahat dengan tenang, dan kami boleh menyambut pagi dalam damai sejahtera Tuhan. Namun sekiranya Tuhan berkehendak lain terhadap kehidupan kami, terimalah kami dalam rahmat-Mu. Bapa di surga, mampukanlah kami menghadirkan cinta Tuhan lewat kehidupan keluarga yang kami jalani. Dan biarlah dari dalam rumah, cinta itu mengalir keluar sehingga banyak orang menikmatinya. Dan merasa diperjumpakan dengan Tuhan lewat perjumpaannya dengan kami. Inilah doa kami Bapa dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin.